Hai teman-teman, selamat datang di ruang SGD. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apoptosis. Nah, pertama kita akan bahas tentang definisi terlebih dahulu. Jadi, apoptosis itu merupakan suatu jalur kematian sel dengan cara mengaktifkan enzim yang merusak sel. Nah, jadi apoptosis itu adalah suatu jalur untuk mematikan sel secara terprogram. Nah, kenapa terprogram? Karena apoptosis itu ada suatu pathway-nya. Jadi, pertama diawali dengan adanya stimulus. Stimulus di sini bisa stimulus yang bersifat patologis ataupun yang bersifat fisiologis. Untuk stimulus patologis contohnya seperti terjadinya infeksi pada suatu sel, kemudian sel yang terkena radiasi, terkena bahan-bahan kimia atau bahan-bahan toksik, kemudian terjadi mutasi DNA pada suatu sel. Nah, itu bisa menstimulus terjadinya apoptosis. Atau stimulus yang fisiologis, contohnya seperti terjadinya pelepasan sel-sel endometrium pada saat haid. Nah, itu juga merupakan stimulus untuk terjadinya apoptosis. Nah, apoptosis itu sendiri itu juga terprogram. Nah, kenapa terprogram? Itu karena apoptosis itu diatur oleh gen-gen yang mengkode enzim. Nah, enzim ini nanti yang akan merusak sel, sehingga sel-sel nanti akan terfragmen-fragmen dan akan keluar dari membran plasma dan nanti akan difagosit oleh makrofag. Nah, untuk selengkapnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kematian sel. Jadi kematian sel itu tidak hanya ada apoptosis, tapi juga ada yang namanya nekrosis. Nah, di sini kita akan bahas tentang perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Nah, kita bisa lihat di tabel berikut ini. Jadi, dari besar selnya itu udah berbeda antara nekrosis dan apoptosis. Nekrosis itu besar selnya nanti akan membesar atau membengkak. Nah, sementara apoptosis itu selnya akan mengecil atau melisut. Nah, dari intinya juga berbeda. Kalau nekrosis itu dia mengalami pignosis, kemudian karioreksis, nah kemudian kariolisis. Jadi dia inti selnya itu akan meluruh. Nah, sementara untuk apoptosis, inti selnya itu akan mengalami fragmentasi menjadi fragmen-fragmen yang berukuran sebesar nukleosom. Nanti kalau apoptosis itu akan difagosit oleh makrofag si fragmen-fragmennya ini. Tapi kalau nekrosis itu dia akan lisis dan menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, kemudian dari membran plasmanya kalau nekrosis itu membran plasmanya rusak. Tapi kalau apoptosis, membran plasmanya itu utuh, hanya strukturnya aja berubah. Jadi yang rusak dari apoptosis itu hanya bagian intinya aja yang terfragmen, kemudian dia akan keluar. Kalau nekrosis, dia rusak membran plasmanya, sehingga nanti akan luruh seluruh selnya. Nah, isi selnya kalau nekrosis itu dilakukan oleh pencernaan enzimatik oleh lisosom yang bisa menghilangkan sel. Kemudian kalau apoptosis itu isi selnya utuh. Jadi hanya terdapat badan-badan apoptotik atau fragmen-fragmen sel tadi. Kemudian terjadinya radang. Kalau nekrosis itu sering terjadi radang. Karena tadi terjadi kariolisis kemudian memunculkan jadinya peradangan. Kalau apoptosis itu tidak, karena struktur membran plasmanya itu masih utuh, sehingga hanya keluar fragmen-fragmen inti sel tadi yang nanti akan menstimulasi datangnya makrofag dan akan segera difagosit, sehingga tidak muncul peradangan. Nah, kemudian peran fisiologis atau patologisnya. Nah, kalau nekrosis itu biasanya patologis dan biasanya akan diakhiri dengan jejak sel yang irreversibel karena tadi terjadi peradangan. Nah, kalau apoptosis itu seringnya adalah fisiologis. Jadi, si apoptosis ini adalah suatu upaya untuk mengeliminasi sel yang tidak diinginkan. Nah, bisa patologis, misal kayak sel-sel yang cedera, kemudian sel-sel yang DNA-nya itu mengalami mutasi atau kerusakan protein. Nah, itu dieliminasi pada proses apoptosis ini sehingga sel tersebut itu tidak mengganggu sel-sel yang lain. Nah, itu untuk perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Nah, selanjutnya ini perbedaan prosesnya antara nekrosis dan apoptosis. Kalau nekrosis tadi dia ada pembengkakan. Jadi dia akan membengkak selnya. Isi selnya juga akan membengkak dari RE-nya, kemudian mitokondrianya. Nah, kemudian dia akan lisis. Membran plasmanya kan rusak, maka isi selnya itu akan keluar, bocor. Nah, sehingga dia akan memunculkan terjadinya peradangan. Nah, berbeda dengan apoptosis. Kalau apoptosis itu akan terjadi
terfragmentasi, kromatinnya itu akan terfragmentasi, kemudian akan bentuk benda-benda apoptotik yang kecil-kecil. Nah, nanti akan difagosit atau dimakan oleh makrofag. Nah, itu bedanya antara nekrosis dan apoptosis. Yang satunya bocor, kemudian menyebabkan peradangan, yang satunya terfragmen, jadi terpotong-potong, nah nanti akan difagosit sama makrofag. Oke, kita lanjut ke penyebab apoptosis. Jadi penyebab apoptosis itu yang pertama ada penyebab yang fisiologis. Kemudian ada juga penyebab yang patologis. Nah, kita bahas yang apoptosis fisiologis dulu. Jadi apoptosis fisiologis itu fungsinya untuk menghilangkan sel yang tidak diperlukan lagi sehingga jumlah sel tetap di berbagai jaringan. Nah, contoh dari apoptosis fisiologis apa aja? Jadi yang pertama adanya destruksi sel terprogram saat embryogenesis. Jadi pada saat embryogenesis itu kan dia terjadi pembelahan sel yang sangat masif ya, pembelahan sel yang sangat masif, kemudian terjadi diferensiasi sel menjadi organ-organ. Nah, itu akan dikendalikan oleh apoptosis ini. Nah, kalau di apoptosis ini terjadi kelainan, maka yang terjadi itu terjadi kelebihan. Misal kayak pada tangannya terjadi sindaktili, polidaktili. Nah, itu karena salah satunya adalah karena apoptosisnya tidak berjalan dengan baik. Jadi tidak ada pengendali pembelahan sel tadi. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah involusi jaringan yang bergantung hormon pada saat terjadi kekurangan hormon. Nah, ini pada saat haid contohnya. Nah, itu terjadi involusi jaringan. Nah, kemudian hilangnya sel pada populasi sel yang sedang proliferatif. Jadi pada organ-organ yang dia biasanya proliferatif, misal pada usus, dia muncul kripta-kripta, nah itu terjadi apoptosis sehingga tidak muncul suatu sel yang abnormal. Jadi untuk mengendalikan sel yang proliferatif tadi akan dihambat dengan cara apoptosis. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah eliminasi sel yang telah selesai melakukan tugasnya. Nah, ini contohnya pada limfosit. Limfosit, leukosit yang dia sudah selesai menghilangkan infeksi, maka si limfosit, kemudian leukosit itu akan stimulus untuk jadi apoptosis sehingga dia tidak terjadi peradangan yang lebih lanjut lagi. Nah, kalau terjadi peradangan lebih lanjut kan dia bisa menyebabkan jejak sel sehingga akan dihambat dengan cara apoptosis. Kemudian contoh berikutnya adalah eliminasi limfosit reaktif yang berpotensi merugikan diri. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi limfositnya akan stimulus untuk apoptosis sehingga tidak terjadi peradangan lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah apoptosis patologis. Fungsinya adalah untuk mengeliminasi sel yang telah mengalami gangguan genetik atau kerusakan yang irreversibel sehingga membatasi kerusakan jaringan. Nah, jadi ini untuk mengeliminasi sel-sel yang udah abnormal. Contohnya, pertama adalah sel-sel yang mengalami kerusakan DNA. Kalau dia kerusakan DNA kan bisa, kalau dia misal tidak terjadi apoptosis, maka dia akan terus berkembang, tersembelah, bisa menyebabkan tumor. Maka bisa dihambat dengan cara apoptosis. Kemudian sel-sel yang mengakumulasi protein yang salah bentuk. Jadi protein itu kan bisa terjadi salah bentuk pada saat sintesis proteinnya. Nah, itu ketika dia terakumulasi pada sel, maka akan terjadi apoptosis. Kemudian jejak sel pada beberapa infeksi. Nah, ini juga akan jadi apoptosis. Kemudian atrofia patologis pada organ-organ parenkim. Nah, ini pada organ-organ yang dia mengalami atrofi secara patologis itu juga akan terjadi apoptosis sehingga tidak mengganggu fungsi organ tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang apoptotic pathway. Jadi jalur apoptosis itu ada dua, ada jalur mitokondria atau jalur intrinsik, ada juga jalur reseptor kematian atau jalur ekstrinsik. Jadi jalur mitokondria atau jalur intrinsik itu prosesnya pertama diawali dari stimulus tadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, ada stimulus patologis ataupun stimulus yang fisiologis. Contohnya di sini ada tidak adanya faktor pertumbuhan, kemudian adanya kerusakan DNA pada sel karena radiasi, bahan toksin, ataupun ada zat-zat radikal, kemudian ada akumulasi dari protein salah lipat. Nah, itu bisa menjadi stimulus untuk terjadinya apoptosis pada suatu sel. Nah, proses apoptosis tadi ketika terjadi stimulus, maka akan diaktifkannya gen-gen pro-apoptosis.
gen pro-apoptosis itu ada apa aja? Ada Bugs dan Bug. Jadi gen ini nanti fungsinya untuk membuka kanal dari mitokondria yang nanti akan menyebabkan sitokrom C ini akan keluar. Nah, sitokrom C dan protein pro-apoptotik yang lain itu fungsinya untuk menghambat gen-gen yang anti apoptosis. Jadi gen BCL2 dan BCLXL ini adalah gen anti apoptosis. Nah, ini akan dihambat oleh sitokrom C sehingga akan bisa terjadi apoptosis. Nah, sitokrom C ini nanti akan menginisiasi pembentukan dari enzim caspase. Jadi enzim caspase ini itu yang fungsinya nanti untuk mengaktifasi endonuklease dan memecah sitoskeleton. Nah, endonuklease itu buat apa? Jadi endonuklease itu adalah suatu enzim yang fungsinya untuk memecah DNA inti sel. Jadi DNA inti sel akan dipecah-pecah sehingga inti sel itu akan terfragmentasi. Inti sel yang terfragmentasi itu akan terjadi eksositosis keluar dari sel dan menjadi benda apoptotik. Nah, nanti benda apoptotik ini akan mengekspresikan ligan reseptor ke sel fagosit. Nanti akan berikatan dengan ligan di fagosit atau di makrofag, nanti akan dilakukan fagositosis. Nah, begitu juga dari jalur reseptor kematian atau jalur ekstrinsik. Nah, kalau jalur ekstrinsik itu diawali dari interaksi antara reseptor dengan ligan. Nah, reseptornya reseptor apa? Ada reseptor Fas dan reseptor TNF. Nanti biasanya akan berikatan dengan limfosit T. Limfosit T yang memiliki ligan dari Fas ini. Nanti ketika sudah berikatan dengan suatu sel yang dia kiranya adalah suatu sel yang terinfeksi atau sel-sel yang dia abnormal, yang bisa dilihat sama si limfosit tadi, maka dia akan berikatan, kemudian akan menginisiasi sama kayak tadi di inisiasi aktivasi dari caspase. Nah, caspase ini nanti akan mengaktifasi endonuklease dan memecah sitoskeleton sehingga akan menyebabkan fragmentasi inti, kemudian akan eksositosis dan menyebabkan terbentuknya benda-benda apoptotik. Nanti akan difagosit oleh makrofag. Nah, jadi itu untuk jalur apoptosis. Nah, selanjutnya gambaran dari mikroskopis sel-sel yang mengalami apoptosis. Nah, jadi ini untuk gambarannya kita bisa bandingkan dengan sel yang normal. Jadi pada sel yang apoptosis itu terdapat fragmen inti. Nah, ini gambarannya. Jadi inti selnya itu akan membelah jadi 2, 3, jadi terfragmen gitu. Nah, kemudian kromatinnya itu memadat. Jadi ini kromatinnya itu akan semakin padat, semakin berwarna biru. Nah, kemudian badan selnya akan menyusut atau mengecil. Ada sebagian yang terlepas. Nah, ini. Jadi badan selnya menyusut. Kalau tadi yang nekrosis itu kan dia membengkak, kalau apoptosis itu akan menyusut dan ada sebagian yang sudah terlepas dari si selnya itu. Oke, jadi ini untuk gambaran mikroskopisnya. Sekian video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jika kalian ada yang mau ditanyakan atau ada pemahaman yang berbeda, feel free untuk komen di bawah ya. Terima kasih.